Assalamualaikum, sahabat Hikayah Nawas. Dua biarawati menantang Abu Nawas, mempertanyakan Al-Quran dan kenabian. Namun satu pertanyaan balik justru membuat majelis terdiam. Jangan lewatkan debat paling menegangkan ini. Tonton sampai akhir, tekan like, dan subscribe agar tak ketinggalan hikmah berikutnya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi. Cahayanya lembut menyapu halaman sebuah majelis terbuka di pinggiran kota. Orang-orang duduk melingkar di atas tikar anyaman. Sebagian bersandar pada tiang kayu, sebagian lagi berdiri di kejauhan. Udara tenang, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari biasa. Di tengah majelis, duduk seorang pria dengan pakaian sederhana. Jubahnya tampak lusuh, sorbannya terikat rapi, wajahnya tenang tanpa kesan ingin dipuji. Dialah Abu Nawas. Ia tidak duduk di kursi tinggi, tidak pula di tempat khusus. Ia duduk sejajar dengan orang-orang, tanda bahwa ilmu tidak membutuhkan singgasana. Matanya sesekali terpejam, bibirnya bergerak pelan seolah berzikir, mengingat Allah dalam diam. Majelis itu biasa dipenuhi tanya jawab ringan, tentang kehidupan, akhlak, dan hikmah. Namun hari itu suasananya terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Tiba-tiba, dari arah luar majelis, terdengar langkah kaki yang teratur. Bukan langkah orang biasa yang datang untuk belajar, melainkan langkah yang mantap, penuh keyakinan, dan membawa tujuan. Orang-orang menoleh. Dua sosok perempuan berpakaian serba hitam melangkah masuk. Kepala mereka tertutup rapi, di tangan masing-masing tergenggam kitab tebal dengan sampul keras. Wajah mereka tenang, namun sorot mata mereka tajam, seolah telah menyiapkan banyak pertanyaan. Mereka adalah dua orang biarawati. Bisik-bisik pun mulai terdengar. Siapakah mereka? Untuk apa datang ke majelis Abu Nawas? Sepertinya bukan sekadar ingin mendengar cerita. Kedua biarawati berhenti tepat di hadapan majelis. Mereka tidak duduk. Mereka berdiri, tegak, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka datang bukan sebagai murid, melainkan sebagai penantang. Abu Nawas membuka matanya perlahan. Ia menatap mereka dengan wajah datar, tanpa rasa terkejut, tanpa rasa takut. Hanya senyum tipis yang terlukis di sudut bibirnya. Abu Nawas, lembut. Assalamualaikum wahai tamu majelis. Silakan, apa yang membawa kalian kemari? Biarawati pertama melangkah setengah langkah ke depan. Nada suaranya tenang, namun jelas terdengar di seluruh majelis. Biarawati pertama. Waalaikumsalam. Wahai Abu Nawas, kami datang bukan untuk mencela, bukan pula untuk membuat keributan. Kami datang untuk bertanya tentang kebenaran. Kata kebenaran diucapkan dengan penekanan, seolah ia ingin memastikan semua orang mendengarnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Abu Nawas, pertanyaan adalah pintu ilmu. Silakan wahai saudariku. Majelis ini tidak menolak tanya. Biarawati kedua kini ikut melangkah maju. Ia membuka kitab di tangannya, lalu menutupnya kembali, seolah belum ingin mengutip ayat. Biarawati kedua, kami sering mendengar bahwa umat Islam meyakini Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah. Kami ingin bertanya langsung kepadamu. Apakah engkau benar-benar yakin kitabmu itu asli, bukan buatan manusia? Suasana mendadak hening. Orang-orang menahan napas. Pertanyaan itu bukan pertanyaan ringan. Itu pertanyaan yang, jika salah dijawab, bisa menimbulkan kegaduhan. Namun Abu Nawas tidak tergesa. Ia menghela napas pelan, lalu tersenyum. Abu Nawas, saudariku, keyakinan tidak lahir dari teriakan, melainkan dari dalil dan akal. Dan akal tidak akan tersinggung oleh pertanyaan. Ia menatap seluruh hadirin. Abu Nawas, dengarlah wahai saudara-saudaraku. Hari ini kita tidak sedang mencari siapa yang menang, tetapi siapa yang jujur pada kebenaran. Orang-orang mengangguk. Biarawati pertama kembali bersuara. Biarawati pertama, kalau begitu, izinkan kami melanjutkan. Pertanyaan kami bukan satu, dan mungkin akan terasa tajam. Abu Nawas, tenang. Pisau yang tajam berguna jika digunakan untuk memotong kebenaran dari kebatilan. Silakan. Kedua biarawati saling pandang. Mereka tahu, pria di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Ia tidak mudah terpancing emosi. Ia tidak membentengi diri dengan amarah. Ia membentengi diri dengan ilmu.
Biarawati kedua mengatupkan kitabnya erat. Biarawati kedua, kalau begitu, dengarkanlah dengan saksama wahai Abu Nawas. Pertanyaan kami akan menyentuh kitabmu, nabimu, dan wahyumu. Suasana semakin tegang. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ujung sorban Abu Nawas. Namun wajahnya tetap teduh. Abu Nawas, silakan. Aku mendengar. Dan pada saat itulah, seluruh majelis menyadari satu hal. Debat besar akan dimulai. Bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan. Suasana majelis semakin sunyi. Tak terdengar lagi bisik-bisik. Semua mata tertuju pada dua biarawati yang kini berdiri tegak di hadapan Abu Nawas. Biarawati kedua menghela napas dalam, lalu berbicara dengan nada yang lebih tajam dari sebelumnya. Biarawati kedua, wahai Abu Nawas, jika engkau berkata bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah, maka kami ingin menyinggung satu perkara yang selalu menjadi pertanyaan besar. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan. Biarawati kedua, nabimu disebut sebagai orang ummi, buta huruf. Ia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bukankah orang seperti itu mustahil mampu menghadirkan kitab dengan susunan bahasa yang begitu rapi, ayat yang begitu dalam, dan hukum yang begitu lengkap? Beberapa hadirin saling pandang. Pertanyaan itu memang sering dilontarkan oleh orang-orang yang ragu. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, seolah mengumpulkan ketenangan. Lalu ia mengangkat wajahnya, menatap biarawati itu dengan mata yang jernih. Abu Nawas, saudariku, izinkan aku bertanya balik sebelum menjawab. Apakah engkau pernah melihat seorang tukang batu yang tidak pernah belajar arsitektur, namun mampu membangun istana yang tak dapat ditiru oleh para ahli? Biarawati itu terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, justru karena nabiku ummi, maka tuduhan bahwa Al-Quran adalah karangannya menjadi gugur. Seorang yang tidak membaca kitab terdahulu, tidak belajar sastra, tidak menulis satu huruf pun sepanjang hidupnya, lalu tiba-tiba menyampaikan ayat-ayat yang menundukkan penyair Arab terbaik. Ia mengangkat suaranya sedikit. Abu Nawas, jika ia pandai menulis, kalian akan berkata, ia menyalin dari kitab-kitab sebelumnya. Namun karena ia ummi, maka satu-satunya penjelasan adalah, itu wahyu dari Allah. Beberapa hadirin mengangguk pelan. Namun biarawati pertama belum puas. Ia melangkah maju dengan langkah mantap. Biarawati pertama, baiklah, kami dengar jawabanmu. Namun masih ada yang mengganjal. Al-Quran katanya tidak dibukukan di masa hidup nabimu. Ayat-ayatnya tersebar, ditulis di pelepah kurma, ditulang, dan dihafal oleh orang-orang. Ia menatap tajam. Biarawati pertama, baru setelah nabimu wafat, Utsman mengumpulkannya. Maka wajar jika kami berkata, kitabmu bukan kitab Muhammad, melainkan kitab Utsmani. Suasana majelis menegang. Sebagian hadirin tampak gelisah. Namun Abu Nawas justru tersenyum tipis. Senyum orang yang telah lama menunggu pertanyaan itu. Abu Nawas, saudariku, engkau mengira pengumpulan itu berarti penciptaan. Padahal pengumpulan bukanlah membuat, melainkan menjaga. Ia menoleh kepada para hadirin. Abu Nawas, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwa sejak ayat pertama diturunkan, ribuan sahabat telah menghafalnya. Ayat-ayat itu hidup di dada manusia, bukan bergantung pada kertas. Ia kembali menatap biarawati. Abu Nawas, Utsman tidak menciptakan Al-Quran. Ia hanya menyatukan bacaan, agar umat tidak berselisih dialek, isi, susunan, dan maknanya. Tidak berubah satu huruf pun. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada ringan namun menusuk. Abu Nawas, saudariku, jika hari ini kitab saudari dicetak ulang, diperbanyak, dan disebarkan ke berbagai negeri, apakah lalu namanya berubah menjadi kitab percetakan? Beberapa orang tertahan senyumnya. Biarawati itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius. Abu Nawas, Al-Quran dijaga dengan dua penjagaan, tulisan dan hafalan. Jika satu mushaf hilang, masih ada ribuan yang menghafal. Inilah penjagaan Allah.
yang tidak dimiliki kitab lain. Biarawati kedua mencoba menyela. Biarawati kedua, tapi bagaimana kami yakin bahwa tidak ada perubahan sedikit pun? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Abu Nawas, karena sejak awal, Al-Quran dibaca dalam solat, diulang setiap hari, dihafal anak kecil dan orang tua. Perubahan satu kata saja akan langsung dikenali. Ia lalu berkata dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Abu Nawas, kitab yang dijaga manusia bisa berubah. Kitab yang dijaga Allah tidak akan tersentuh. Suasana kembali hening. Kedua biarawati saling pandang. Mereka menyadari satu hal. Jawaban Abu Nawas tidak emosional, tidak menyerang pribadi, namun berdiri di atas logika dan fakta. Namun perdebatan belum selesai. Bahkan baru saja memanas. Biarawati pertama menutup kitabnya perlahan. Biarawati pertama. Baik wahai Abu Nawas. Jika demikian keyakinanmu, maka izinkan kami melangkah ke pertanyaan berikutnya. Tentang hakikat kitab suci itu sendiri. Abu Nawas mengangguk. Abu Nawas, silakan. Ilmu tidak akan habis oleh pertanyaan. Angin kembali berhembus pelan. Langit terasa semakin terang. Dan semua orang tahu, di bab berikutnya, arah debat akan berbalik. Karena Abu Nawas akan mulai bertanya. Majelis masih terdiam. Udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena panas, melainkan karena pikiran yang mulai bekerja. Orang-orang tidak lagi sekadar menonton. Mereka mulai merenung. Abu Nawas berdiri perlahan. Gerakannya tenang, tidak tergesa. Seolah ia tahu bahwa setiap kata setelah ini akan menjadi penentu arah perdebatan. Ia memandang dua biarawati itu dengan wajah teduh. Abu Nawas, wahai saudariku, kalian telah bertanya dengan tajam, dan aku telah menjawab sejujur yang aku mampu. Sekarang, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan dasar, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan. Kedua biarawati saling pandang. Mereka mengangguk pelan. Biarawati pertama, silakan wahai Abu Nawas. Kami mendengar. Abu Nawas menarik napas panjang. Abu Nawas, sebelum kita berbicara tentang kitab mana yang benar, kita harus sepakat dulu. Apa yang disebut kitab suci? Ia melangkah satu langkah ke depan. Abu Nawas, sebuah kitab disebut suci, bukan karena tebalnya, bukan karena usianya, dan bukan karena banyak pengikutnya, melainkan karena isinya murni firman Tuhan. Orang-orang mengangguk pelan. Abu Nawas, jika sebuah kitab benar-benar firman Tuhan, maka yang berbicara di dalamnya adalah Tuhan itu sendiri. Ia berkata tentang dirinya, tentang kehendaknya, tentang hukum dan ketetapannya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan intonasi lebih tegas. Abu Nawas, di dalam Al-Quran, tidak ada satu ayat pun yang berkata, menurut pendapat Muhammad. Tidak ada yang berkata, kata sahabat. Tidak ada kisah yang disampaikan manusia. Yang ada hanyalah, Allah berfirman. Allah memperingatkan. Allah menetapkan hukum. Biarawati kedua tampak hendak menyela, namun Abu Nawas mengangkat tangan perlahan. Abu Nawas, sekarang izinkan aku bertanya. Di kitab saudari, mengapa isinya dipenuhi kalimat? Paulus berkata, Lukas berkata, Yohanes berkata, Galatia bersurat. Suasana majelis langsung berubah. Beberapa hadirin saling pandang, menyadari arah debat kini bergeser. Abu Nawas, lanjut. Wahai saudariku, jika yang berbicara adalah manusia, maka itu adalah ucapan manusia. Dan ucapan manusia, sebijak apapun, tetaplah bukan firman Tuhan. Biarawati pertama menarik napas dalam. Biarawati pertama. Tapi semua itu tetap berasal dari ilham Tuhan. Abu Nawas tersenyum tipis. Abu Nawas, ilham dan firman tidaklah sama. Ilham bisa datang kepada siapa saja. Namun firman Tuhan harus berbicara dengan suara Tuhan. Ia menatap mereka dengan lembut. Abu Nawas, jika benar kitab saudari adalah kitab suci murni, tunjukkan satu ayat saja yang berkata secara jelas, Akulah Tuhanmu, akulah yang wajib engkau sembah. Kedua biarawati terdiam.
Mereka membuka kitab, membolak-balik halaman. Namun tidak ada yang terucap. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih pelan namun menusuk. Abu Nawas, sekarang bandingkan dengan Al-Quran. Sejak awal hingga akhir, ia menyeru satu kalimat yang sama. Tuhanmu itu satu. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Ia lalu bertanya dengan nada reflektif. Abu Nawas, apakah Tuhan perlu ditafsirkan oleh manusia untuk berkata, "Sembahlah aku"? Ataukah Tuhan cukup berkata langsung? Orang-orang mulai mengangguk lebih kuat. Sebagian wajah tampak tercenung. Biarawati kedua mencoba bertahan. Biarawati kedua, tapi bukankah kitabmu juga ditafsirkan oleh manusia? Abu Nawas mengangguk. Abu Nawas, benar. Tetapi tafsir bukan firman. Firman tetap firman. Dan tafsir hanyalah usaha memahami, bukan mengganti isi. Ia lalu berkata dengan intonasi yang lebih tajam. Abu Nawas, sedangkan di kitab saudari, cerita tentang Tuhan justru disampaikan oleh manusia. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Suasana majelis semakin hening. Bukan karena orang-orang tidak mengerti, melainkan karena mulai mengerti terlalu banyak. Abu Nawas kembali ke tempat duduknya sejenak, lalu berdiri lagi. Abu Nawas, wahai saudariku, aku tidak berkata kitab saudari tanpa nilai. Namun nilai tidak sama dengan kesucian. Buku sejarah bernilai. Buku hikmah bernilai. Tetapi tidak semuanya adalah kitab suci. Ia memandang dua biarawati itu dengan penuh adab. Abu Nawas, jika sebuah kitab benar-benar firman Tuhan, maka Tuhan akan berbicara tanpa perantara pena manusia. Kedua biarawati menunduk. Mereka tidak membantah. Namun jelas terlihat bahwa pertanyaan Abu Nawas telah menggeser posisi mereka. Abu Nawas mengakhiri dengan kalimat penahan. Abu Nawas, dan ini baru dasar wahai saudariku. Belum lagi jika kita membuka apa yang tertulis di kitab saudari tentang cara ibadah para nabi. Orang-orang tersentak. Angin berhembus pelan. Langit terasa semakin luas. Semua tahu, bab berikutnya akan lebih mengguncang. Karena Abu Nawas akan mengutip kitab mereka sendiri. Suasana majelis kini benar-benar hening. Bukan lagi hening karena menunggu jawaban, melainkan hening karena pikiran orang-orang mulai saling bertaut. Abu Nawas berdiri tegak. Sorban di kepalanya tertiup angin pelan. Namun wajahnya tetap teduh. Tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia menatap dua biarawati itu dengan pandangan yang tidak menghakimi. Abu Nawas, wahai saudariku, aku tidak akan membawa kitabku untuk membuktikan kebenaran kepadamu. Hari ini, izinkan aku berbicara, menggunakan kitab yang engkau yakini sendiri. Kedua biarawati terkejut. Mereka saling pandang, namun tidak menolak. Biarawati pertama, silakan wahai Abu Nawas. Kami mendengar. Abu Nawas mengangguk, lalu berbicara perlahan. Seolah setiap katanya ingin ditanamkan ke dalam akal, bukan telinga saja. Abu Nawas, di dalam kitab saudari tertulis, Nehemia pasal 8 ayat 6, bahwa para hamba Tuhan berlutut dan sujud dengan muka sampai ke tanah. Ia berhenti sejenak. Abu Nawas, wahai saudariku, sujud dengan muka ke tanah adalah bentuk penghambaan tertinggi. Agama apa di muka bumi ini yang ibadah wajibnya dengan sujud seperti itu setiap hari? Orang-orang berbisik lirih. Islam. Abu Nawas mengangguk. Abu Nawas, aku tidak memaksa jawaban. Kitab saudari sendiri yang bersaksi. Biarawati kedua tampak gelisah. Biarawati kedua, itu adalah cara ibadah umat terdahulu. Abu Nawas tersenyum lembut. Abu Nawas, justru itu, saudariku, Islam tidak membawa ibadah baru. Islam mengembalikan ibadah para nabi kepada tauhid murni. Ia lalu melangkah satu langkah ke depan. Abu Nawas, sekarang mari kita buka kesaksian lain. Dalam kitab berbahasa Arab saudari, Arabic Bible Cop Teacher, tertulis pada Daniel pasal 9 ayat 3, bahwa Yesus berdoa, berpuasa, dan merendahkan diri. Ia menatap hadirin satu persatu. Abu Nawas, wahai saudara-saudaraku,
Jika seseorang berdoa, kepada siapa ia berdoa? Hening. Abu Nawas. Jika seseorang berpuasa, untuk siapa ia menahan diri? Tak ada yang menjawab. Ia melanjutkan dengan nada yang sangat tenang. Abu Nawas. Apakah Tuhan berdoa kepada Tuhan? Apakah Tuhan berpuasa untuk Tuhan? Ataukah itu tanda bahwa Yesus adalah hamba yang tunduk kepada Allah? Kedua biarawati menunduk. Tidak ada bantahan yang mudah untuk pertanyaan itu. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih dalam. Abu Nawas, kitab saudari juga menerangkan bahwa Yesus wafat dan dikafani. Wahai saudariku, kematian adalah sifat makhluk. Sedangkan Tuhan tidak mati dan tidak membutuhkan kafan. Beberapa hadirin menghela napas panjang. Kata-kata itu tidak kasar, namun terasa berat karena kebenarannya. Biarawati pertama mencoba bertahan. Biarawati pertama, itu adalah misteri ketuhanan. Abu Nawas mengangguk pelan. Abu Nawas, misteri tidak boleh bertentangan dengan logika dasar. Jika segala hal yang tidak dipahami disebut misteri, maka akal tidak lagi berfungsi. Ia lalu berkata dengan intonasi lebih tegas. Abu Nawas, sekarang aku bertanya dengan jujur wahai saudariku. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia sujud? Mengapa ia berdoa? Mengapa ia berpuasa? Tak ada jawaban. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu mengangkat kepalanya kembali. Abu Nawas. Dan satu hal lagi, yang jarang ditanyakan. Ia menatap kedua biarawati dengan tajam namun penuh adab. Abu Nawas. Siapakah Daniel dan Timotius itu? Kedua biarawati saling pandang. Abu Nawas, apakah mereka nabi, ataukah manusia biasa, yang menulis tentang Tuhan, berdasarkan pemahaman mereka? Tidak ada jawaban. Abu Nawas menghela napas pelan. Abu Nawas, jika manusia menulis tentang Tuhan, maka itu adalah kesaksian manusia. Namun jika Tuhan berbicara tentang dirinya sendiri, itulah firman. Ia kembali ke tempat duduknya perlahan. Abu Nawas, Al-Quran tidak berkata. Muhammad berkata. Al-Quran berkata, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Majelis terasa seperti berhenti sejenak. Bukan karena tidak ada kata, melainkan karena terlalu banyak makna. Kedua biarawati tertunduk. Mereka tidak marah. Mereka tidak membantah. Mereka hanya diam. Dan semua orang tahu, debat ini hampir mencapai akhirnya. Namun sebelum benar-benar berakhir, Abu Nawas masih menyimpan satu penegasan terakhir. Majelis itu masih sunyi. Bukan sunyi karena kosong, melainkan sunyi karena hati sedang bekerja lebih keras daripada lisan. Abu Nawas duduk kembali di tempatnya. Ia tidak berdiri untuk merayakan kemenangan. Ia tidak mengangkat suara untuk menekan lawan. Ia hanya duduk, tenang, seolah berkata, kebenaran tidak perlu dipertontonkan dengan kesombongan. Dua biarawati masih berdiri. Kitab di tangan mereka kini tertutup rapat. Tatapan mereka tidak lagi tajam, melainkan dipenuhi kebingungan yang jujur. Beberapa saat berlalu, hingga akhirnya biarawati pertama angkat bicara. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Biarawati pertama, wahai Abu Nawas, kami datang dengan keyakinan, namun kami pulang dengan pertanyaan. Dan mungkin, pertanyaan itu jauh lebih berat daripada keyakinan semula. Abu Nawas mengangguk perlahan. Abu Nawas, itulah tanda akal masih hidup, wahai saudariku. Orang yang tidak pernah bertanya adalah orang yang telah mematikan pikirannya. Biarawati kedua menunduk. Biarawati kedua, engkau tidak mencaci kami. Engkau tidak menghina kitab kami. Namun kata-katamu membuat kami terdiam. Abu Nawas tersenyum lembut. Abu Nawas, karena kebenaran tidak datang untuk melukai, tetapi untuk menyadarkan. Dan hidayah bukan paksaan, melainkan undangan. Ia menatap seluruh hadirin. Abu Nawas, wahai saudara-saudaraku, ketahuilah, Islam tidak mengajarkan menyembah nabi. Islam tidak mengajarkan mengultuskan manusia. Islam hanya mengajarkan satu hal, menyembah Allah yang Maha Esa. Ia mengangkat jari telunjuknya perlahan.
Abu Nawas, Nabi hanyalah utusan. Ia makan, ia tidur, ia berdoa, dan ia bersujud sebagaimana para nabi sebelumnya. Maka janganlah jadikan utusan sebagai tujuan ibadah. Angin kembali berhembus pelan. Daun-daun bergerak seakan ikut menyimak. Abu Nawas lalu memandang dua biarawati itu sekali lagi. Abu Nawas, wahai saudariku, aku tidak meminta kalian mengikuti aku. Aku hanya meminta kalian jujur pada akal dan hati kalian sendiri. Jika sebuah kitab berkata, "Akulah Tuhanmu," maka sembahlah dia. Namun jika sebuah kitab berkata, "Si Fulan berkata," maka timbanglah dengan akal. Kedua biarawati saling pandang. Mereka tidak menjawab, namun mereka bukan penolakan, melainkan permulaan pencarian. Abu Nawas menundukkan kepala sejenak, lalu menutup dengan suara pelan namun tegas. Abu Nawas, kebenaran tidak pernah takut diuji, dan kebatilan tidak akan runtuh oleh emosi, melainkan oleh kejujuran. Majelis pun perlahan bubar. Orang-orang tidak membawa sorak kemenangan, melainkan membawa renungan panjang. Dan sejak hari itu, kisah Abu Nawas dan dua biarawati tidak dikenang sebagai debat yang memalukan, tetapi sebagai pertemuan akal yang beradab, di mana kebenaran berdiri, tanpa mencela, tanpa memaksa, tanpa marah. Karena sejatinya, kebenaran adalah cahaya. Ia tidak berteriak, namun siapapun yang jujur, pasti akan melihatnya.